Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, hari ini Ibu tidak bisa hadir secara langsung di dalam kelas, jadi Ibu akan menjelaskan secara online materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti biasa ya, setelah Ibu jelaskan, nanti kalian mengerjakan latihan soal. Latihan soal hari ini nanti Ibu kasih 10 soal. Petunjuknya seperti apa? Nanti kita bahas di akhir ya. Mari kita dengarkan dulu penjelasan tentang sifat distributif dalam aljabar. Nah, bentuk yang akan kita bahas pertama kali ini disebut dengan bentuk jabaran. Jadi nanti kalau misalkan Ibu minta kalian untuk mengubah bentuk aljabar ke dalam bentuk jabaran, bentuknya akan seperti ini. Nah, sifat distributif memiliki aturan. Aturan yang pertama, gimana ya? Warna ini deh. Nah, aturan yang pertama, ini dibacanya A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Caranya gimana? Caranya A dikali B, A dikali C juga, ditambah A dikali C juga. Jadi bentuknya kayak gini. A dikali B dulu, baru ditambah A dikali C. A dikali B sama dengan AB, ditambah A dikali C sama dengan AC. Nah, yang ini yang disebut dengan bentuk jabaran. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi itu tandanya positif, kalau yang ini sekarang tandanya negatif. Berarti kalau A dikali dalam kurung B dikurangi C, kita kalikan dulu A dengan B seperti biasa. A dikali B jadi AB dikurang. Nah, karena ini ya, A dikali C jadi AC. Nah, ini juga sama bentuk jabaran. Contoh, misalkan Ibu punya 4S ditambah 1. Berarti yang pertama kita kalikan dulu 4 dikali S. Jadi 4S. Ditambah 4 dikali 1, 4. Nah, jadi jawabannya ini. Sekarang kalau misalkan negatif, 4 dikali S dikurangi 1. Sama dengan 4 dikali S, 4S. 4 dikali negatif 1. Atau bisa kita tulis 4 dikurangi, 4 di, 4, oke. 4 dikali, bentar. Bentar ya, terjadi. Nah, nah, tadi ya 4 dikali S jadi 4S. Atau bisa kita tulis nah, salah bukan ini. Ya ding. Benar. Atau bisa kita tulis ini ya. 4 dikali S. Nah, dikurangi 4 dikali 1. Jadi 4S dikurangi 4. Nah, yang ini juga berarti 4 dikali S ditambah 4 dikali 1. Jadilah ini. Begitu. Nah, sekarang Nah, sekarang yang kedua. Bentuk faktor. Bentuk faktor tuh gimana sih, Bu? Nah, sekarang kebalikannya kalau bentuk faktor. Jadi dari yang bentuk jabaran dari jabaran
ke bentuk faktor. Kalau yang tadi, kalau yang ini dari bentuk faktor ke bentuk jabaran. Nah, kayak gimana? Nah, yang pertama, kita lihat dulu variabel yang samanya atau angka yang samanya. Yang mana? Yang dua-duanya ada. Yang dua, yang tiap sukunya, ini disebutnya suku ya, suku yang pertama, suku yang kedua. Tiap sukunya ada yang sama. Nah, di sini yang sama yang mana? Yang A kan ya, dua-duanya punya A. Berarti kita simpan A-nya di luar. Kita kurungkan deh. Si B ditambah C. Berarti B ditambah C. Nah, ini adalah bentuk faktor. Yang kedua, AB dikurangi AC. Gimana bentuk faktornya? Sama, kita lihat juga yang di tiap sukunya tuh ada yang sama. Yang sama yang mana? Yang A dan yang A. Tinggal kita tulis. Nah, sisa apa ini? B dikurangi C. Berarti B dikurangi C. Berarti kalau contoh yang tadi 4S ditambah 4. Kita lihat yang samanya yang mana? Yang 4. Berarti kita keluarkan 4. Tinggal sisa S ditambah. Nah, S ditambah berapa? Kita lihat lagi. Nah, sini. 4 dikali berapa yang menghasilkan 4? Yaitu 1. Berarti 4 dikali 1. Contoh, berarti kalau ibu punya 6Q dikurangi eh dikurangi salah. Dikurangi 3 misalkan. Kita lihat dulu yang sama yang mana? Yang 6 atau yang 6 dan 3 atau yang Q? Yang 6 ya. Karena 6 dan 3 sama-sama bisa dikali 3. Berarti kita keluarkan yang mana nih? Yang 6 atau yang 3? Tentu saja yang paling kecil, yang 3. Sekarang kita masukkan. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 6Q? 2Q, betul. Nah, dikurangi 3 dikali berapa yang hasilnya negatif 3? Dikali 1. Hilang. Nah, jadi ini bentuk faktornya. Coba kita hitung lagi ya. 3 kali 2Q sama dengan 6Q. Nah, 3 dikali negatif, dikurangi 3 dikali 1 jadi 3 sama. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, coba kalian buat latihan soal di buku ya. Nih ada soalnya. Ternyata soalnya cuma 2, tapi beranak. Jadi totalnya ada 8 soal. Nah, petunjuknya kerjakan di buku tulis matematika kalian. Nah, nanti udahnya fotokan hasil kerjamu. Nah, jadi hasil kalian mengerjakan ini fotokan. Harus jelas ya, biar bisa ibu nilai dari jauh sini. Udah itu kirimkan ke nomor WA ibu. Atau nomornya ada di grup. Ya. Nah, kerjakan sampai mata pelajaran matematika selesai. Pokoknya batas waktunya sampai jam matematika selesai. Setelah itu tidak ibu hitung ya, tidak akan ibu anggap alfa. Nah, selama pengerjaan diharapkan tenang dan tidak keluar kelas ya. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.